Sadar bahwa dunia entertainment tidak menjanjikan keabadian, maka sederet selebriti di tanah air banyak yang menginvestasikan uang mereka untuk membuka sebuah usaha. Salah satunya Augie Fantinus. Sejak 8 tahun lalu, Augie sudah memiliki usaha di bidang kuliner. Namun karena adanya pandemi COVID-19, usaha Augie itu pun tak berjalan lancar. Meski demikian, Augie tak patah semangat. Ia kembali membuka usaha kafe untuk membuat dapurnya tetap ngebul, mengingat saat ini dirinya juga tengah sepi dari job di televisi. Pria penyuka olahraga basket ini mengaku akan lebih fokus menjalani bisnis barunya ini. Ini adalah sebenarnya tempat yang emang sudah lama juga. Ini awalnya adalah kita masih ada restoran Korea namanya Sore, terus juga ada dessert Korea Pat Bingsu. Nah di Alam Sutra ini kita masih punya tempat atasnya. Nah, jadi akhirnya kita berpikiran juga sejak tahun lalu sebenarnya kita mau bikin makanan yang emang paling yang simpel, semua orang makan, harganya juga affordable, terus juga bisa di take away dan delivery, yaitu adalah toast and coffee. Yang kayak kita bikin namanya toast. Toast ini 2 meaning nih, artinya kita toast gitu. Toast itu kan butuh 2, roti pun butuh 2 gitu, dan toast itu kan kalau bahasa Inggris toast itu adalah roti. Jadi kita mengembangkannya dari situ, dari konsep itu. Oke, ini menarik. Kenapa kok banyakan sama Korea gitu urusannya? Istri saya pecinta drama Korea. Dia ngefansnya justru sama orang-orang Korea dibanding suaminya. Jadinya saya gimana caranya buat supaya saya terlihat lebih Korea gitu loh. Jadi akhirnya ada bisnisnya aja Korea gitu kan. Sama dulu pengen jadi boyband Korea nggak kesampaian. Jadi akhirnya cuman nggak, lebih kayak gini sih. Lebih ngelihatnya adalah Korea ini hampir semua segala suatu kebudayaan Korea sangat bisa diterima di Indonesia karena tidak sulit, dari dramanya, dari musiknya, dari makanannya, bahkan banyak sekali makanan Korea di Indonesia sangat mudah diterima dengan lidah Indonesia. Jadi artinya tidak sulit untuk kita mengembangkan itu. Dari situ ya mulailah, dan pandemi ini membuat semua orang akhirnya makin menggila lagi dengan Korea, dengan drama-dramanya segala macam. Jadi lebih melihat bahwa kebudayaan di Korea dan kebudayaan di Indonesia ternyata tidak sulit untuk kita bisa satukan, kita gabungkan. Sebenarnya balik lagi ya, kalau ngomong di entertainment sebagai presenter atau pemain film, tetap selalu selalu masih punya passion seperti itu. Cuman saya selalu juga sadar bahwa kita ada masa-masanya, terus juga kita juga mengembangkan apa yang kita bisa. Jadi ya sebenarnya restoran ini kan kalau ngomong bisnis kuliner saya udah jalankan dari 8 tahun lalu sebenarnya. Turun naik, ada yang tutup, ada yang buka, banyak juga yang tutup pada saat pandemi. Tapi ya tetap kita harus bisa terus survive bareng-bareng, nggak cuma sama saya tapi sama partner, sama tim yang bekerja. Di entertainment nggak pernah ditinggalkan karena akhirnya saya tetap nggak bisa diem dengan bikin konten di YouTube. Saya tetap dengan basket one-on-one-nya, main sepak bola barengan sama Selebriti FC, terus ada podcast barengan sama Ujo Project Pop, ngomongin basket juga, podcast pemain cadangan. Ya mungkin emang kalau ngomong acara di TV-nya yang rutin harus mengaku emang tidak ada. Ya tapi ya nggak apa-apa tetap, cuma kan kita nggak bisa yang kayak ya udah deh kita diem aja nunggu, nggak. Jadi apapun saya coba untuk melakukan itu. Kalau orang masih mengenal saya sebagai public figure, puji Tuhan. Kalau tidak mengenal pun, buat saya apapun yang saya bisa create untuk bisa menyenangkan hati orang lewat makanan, lewat hiburan, atau apapun saya tetap lakuin. Lebih membantu ya pasti. Ya itulah, tetap bersyukur ya. Maksudnya masih banyak juga orang yang melihat dari sisi public figure-nya membuka restoran. Tapi kalau saya sih karena belajar adalah gini, tetap mau public figure mau gimana, rasa dan kualitas itu tetap nomor 1 kalau buat makanan. Jadi itu yang tetap saya utamakan dulu, karena orang kalau namanya udah enak, mau kita tempatnya jauh banget juga orang tetap datang. Kalau konsepnya bagus dengan dipikir dengan matang, pasti orang sejauh apapun juga tetap akan datang. Tetap orang pengen buka franchise dan lain-lain. Jadi buat saya sih faktor public figure-nya disyukuri, tapi saya tetap lebih mikirinnya adalah bukan
mikirin supaya gimana saya tetap ada di TV atau terkenalnya, enggak, tapi saya lebih mikirin gimana saya bisa ngasih ke orang-orang bahwa orang membuka lapangan kerja, terus juga orang bisa makan dengan nyaman, enak gitu. Mas, Beberapa kali buka Pas selalu saya tuh orang nggak bisa diem sih ya, jadi apapun lah saya pengen, jadi nggak mungkin nggak cuma kuliner aja, tapi nanti kita kedepannya apapun belum tahu sih gitu. Cuman saya aja waktu mulai ke YouTube, walaupun emang orang bilang YouTube saya kan ngomonginnya basket agak niche gitu ya, cuman buat saya ya itu yang saya senang, ya udahlah saya jalanin aja. Puji Tuhan beberapa brand udah mulai masuk ya, karena mungkin saya melakukan itu konsisten. Jadi buat saya sih kalau saya disiplin, saya melakukan itu untuk kebaikan, kayaknya akan semuanya berjalan dengan baik lah. Walaupun pasti masalah kendala pasti ada. Di balik kesibukannya dengan usaha baru, ada yang berbeda dari penampilan Augie Fantinus. Ya, pria berusia 41 tahun ini mengubah penampilan rambutnya menjadi gimbal keriting. Bukannya keren di mata sang istri, Augie mengaku bahwa penampilan rambut barunya itu justru membuat istrinya ogah tidur seranjang dengannya. Udah dari akhir tahun, jadi akhir tahun lalu, udah awal tahunnya saya udah gimbal tuh, jadi gimbalnya belum keriting, gimbal biasa. Terus silakan gimbal biasa. Nah, terus akhirnya udah coba lagi, katanya mau dicoba nggak gimbal tapi keriting, gimana ya? Kita coba. Jadi kemarin 2 minggu lalu satu nih dikawatin, terus dipakai obat keritingnya, terus dikeritingin gitu. istri gimana, mungkin komentar anak Istri nggak mau tidur sama saya. Kenapa sih? Nggak mau katanya, karena saya cuci rambut tapi jangan terlalu sering, karena lebih jarang lebih bagus gitu. Inspirasinya dari mana? Gue karena selalu mencoba ya, karena gue pernah warna hijau, gue pernah warna biru, terus pernah di keriting biasa. Iseng aja terus ngeliat pemain-pemain NBA, pemain basket NBA tuh ya mereka sih nggak perlu digimbal karena rambutnya udah gimbal kan. Kalau kita kan karena saya rambut orang Asia yang itu, jadi emang harus kayak dirusakin gitu, kayak di apa ya? Kalau benang tuh Kusutin dulu. dikusutin udah gitu. Jadi ya konsepnya kayak gini aja gitu. Jadi mencoba-coba dan emang cucinya, saya cuci rambut tapi nggak boleh dikucek gitu. Jadi saya biasanya gitu di pelan-pelan gitu ya, jadi ada seninya kan. Cuma kalau buat istri, kalau Diana bilangnya yang jijik gitu, anak saya juga bilang gitu, geli gitu. Ya udah, cuman ya saya coba ini kan bisa berbagai macam tuh, misalnya. Tapi sempat izin nggak sih Mas Augie bikin awalnya? Izin bilang selalu, gue kalau ada apa bilang. Tapi walaupun ada beberapa gue lebih baik minta maaf dibanding minta izin, lebih enak. Jadi kalau rambut sih dia nggak terlalu mempermasalahkan lah gitu. Berapa lama bikinnya Mas Augie? 6 jam. Kalau yang pertama cuma gimbal doang 6 jam, 6-7 jam. Kalau keritingnya doang kayak kemarin sambil dirapihin lagi, karena kalau ini setiap sebulan setengah bisa dirapihin, karena kan ini tumbuh lagi yang baru tuh sama dia dirusakin lagi, digimbalin lagi. Itu kalau keriting ya kayak orang keriting biasa 2 jam 3 jam. Sekali sebulan sekali. Oh, treatmentnya nggak sebulan sekali, sebulan setengah, sebulan sekali treatmentnya gitu. Nyiapin budget khusus berarti untuk itu? Iya, mau tidak mau biar gaya. Alah, biar gaya makanya. Sebenarnya biar kelihatan muda, karena gini, kayak gini kan, ini kelihatan muda, padahal lu lihatnya kalau lihat ujungnya lihat putih semua nggak? Ketahuan kan. Jadi gue dibanding kelihatan tua, mendingan kelihatan gaya. Tapi Mas mau sampai kapan? Iya, enggak lah, paling karena gini, ada makin tak panjang, makin berat rambutnya. Bahaya juga buat kulit kepala, karena ada beberapa teman yang gimbal yang bertahun-tahun akhirnya jadi botak karena nggak bisa tumbuh lagi gitu. Sedangkan enggak lah, gue sih paling kita lihat ya, siapa lagi kepikiran ada model apa lagi ya.